Jadi, perkenalkan, di sini nama saya Marcel Wongso, berasal dari Universitas Tanjung Pura dengan NIM D10411911027. Di sini saya akan menjelaskan tentang integral. Maksud saya akan menjelaskan beberapa soal yang sudah saya buat sendiri untuk kalian mengerti agar gimana cara mengerjakan integral tersebut. Tapi sebelum itu, mari kita mulai dengan penjelasan integral. Bagi yang belum tahu integral sendiri merupakan bentuk operasi matematika yang menjadi kebalikan atau inverse dari operasi turunan dan limit dari jumlah atau suatu luas daerah tertentu. Berdasarkan pengertian tersebut, ada dua hal yang dilakukan dalam integral sehingga dikategorikan menjadi dua jenis integral. Yang pertama, integral sebagai inverse atau kebalikan dari turunan disebut sebagai integral tak tentu. Kedua, integral sebagai limit dari jumlah atau suatu luas daerah tertentu disebut integral tentu. Berikut rumus dasar dari integral bisa kalian lihat sendiri. Dan yang paling banyak biasanya rumus yang paling digunakan yaitu nomor 2. Itu merupakan rumus dasar dari integral tak tentu. Jadi saya akan membahas 3 soal yang saya buat sendiri, yaitu merupakan soal integral tak tentu. Kita lanjut lagi, contoh soal integral tak tentu. Di sini ada 3 soal yang saya sudah buat, kalian bisa lihat sendiri. Yang nomor 1, diketahui integral 8x pangkat 3 dikurangi 9x pangkat 2 ditambah 4x dikurang 2 dx. Berapa integralnya? Nomor 2, carilah hasil dari integral dalam kurung, buka kurung 3x min 5, tutup kurung, buka kurung lagi, 4x min 3 dx. Dan nomor 3, jika diketahui f(x) dan x sama dengan 4x pangkat 3 plus 4x min 6x, f2 sama dengan 54 dan turunan pertama dari fx adalah f(x) dan x, maka hasil dari fx adalah, tanpa basa-basi lagi kita mulai dengan pembahasan nomor 1. Integral dari 8x pangkat 3 min 9x2 plus 4x min 2 dx. Di sini kita akan menggunakan rumus dasar yang sudah saya kasih tahu tadi, yaitu yang paling banyak digunakan nomor 2, di mana 8x plus 3 itu ditambah 1, maksudnya pangkatnya itu yang ditambahkan 1 dibagikan 3 plus 1. 3 ini merupakan pembagian dari 3 ini merupakan pangkatnya. Jadi jika pangkat 3 maka akan dibagi 3 juga, lalu ditambahkan 1. Nah, lalu dikurangi 9x pangkat 2 ditambah 1 dibagikan 2 plus 1 plus 4x pangkat 1 plus 1 dibagikan 1 plus 1. Kenapa di sini ada 1 plus 1? Karena di x ini ada pangkat 1, cuman tidak ditulis karena 1 itu tidak perlu ditulis jika pemangkatan. Dibagikan 1 plus 1 dikurangi 2x. 2x ini muncul dari 2. Kalau dia tidak ada x-nya, maka kita cukup menambahkan saat integralnya kita cukup menambahkan x plus c. Lalu yang berikutnya sama dengan 8x pangkat 4 dibagikan 4 dikurangi 9x pangkat 3 dibagi 3 ditambah 4x pangkat 2 dibagi 2 dikurangi 2x plus c. Lalu kita bagi angkanya, 8 dibagi 4 sama dengan 2x pangkat 4 dikurangi 3x pangkat 3 karena 9 dibagi 3, lalu 2x plus pangkat 2 dikurangi 2x plus c. Lalu kita lanjut lagi ke soal nomor 2, pembahasan nomor 2. Di sini ada 2 kurung, di kurung pertama terdapat angka 3x min 5, di kurung kedua terdapat angka 4x min 3 dx. Oke, jadi pertama kita kalikan dulu yang di kurung itu, kita kalikan 3x dikali 4x, 3x dikali min 3, lalu min 5 dikalikan 4x, min 5 dikalikan min 3, menghasilkan 2x pangkat 2 dikurangi 9x dikurangi 20x ditambah 15. Lalu berikutnya kita jumlahkan lagi menjadi 12x pangkat 2 plus 29x plus 5x. Dan kita gunakan rumus yang sudah tadi kita bahas, yang sudah kita lihat tadi, yang sudah dibahas, menjadi 12x pangkat 2 plus 1 dibagikan 2 plus 1 dikurangi 29x 1 plus 1
dibagi 1 plus 1 ditambah 15x plus C. Lalu berikutnya 12x pangkat 3 dibagi 3, lalu dikurang 29x pangkat 2 dibagi 2 plus 15x plus C. Yang berikut, lalu kita bagi angka tersebut. Kita mulai dari 12, kita bagi 3 sama dengan 4x pangkat 3 dikurangi 29 dibagi 2 menjadi 14,5. Kita bisa tulis juga 14 1/2 x pangkat 2 plus 15x plus C. Oke, hanya itu saja. Kita lanjut ke soal nomor 3. Nomor 3 ini agak sulit karena kita juga akan mencari nilai C-nya. Jadi kita mulai saja. Fx sama dengan integral f aksen x. Fx sama dengan 4x pangkat 3 ditambah 4x dikurang 6x. Berikutnya fx sama dengan 4x pangkat 3 di pangkat 3 tambah 1 dibagi 3 tambah 3. Ditambahkan lagi plus, maksudnya 4x 1 ditambah 1 dibagikan 1 ditambah 1 minus 6x 1 tambah 1 dibagi 1 tambah 1 plus C. Lalu kita jumlahkan menjadi 4x pangkat 4 dibagi 4 ditambah 4x pangkat 2 bagi 2 dikurang 6x pangkat 2 dibagi 2 plus C. Dan lalu kita bagikan semuanya angka dengan angka tersebut menjadi x pangkat 4 ditambah 2x pangkat 2 dikurang 3x plus C. Di sini kita sudah mendapatkan integral awalnya, jadi kita akan mencari x-nya lagi, di mana fx itu menjadi f2 sama dengan 54. Karena di sini f-nya f2, semua x-nya diubah menjadi angka 2, di mana menjadi 2 pangkat 4 ditambah 2 kali 2 pangkat 2 dikurangi 3 kali 2 pangkat 2 plus C sama dengan 54. Nah, lalu kita hitung lagi 2 pangkat 4 itu menghasilkan angka 16 ditambah 2 pangkat 2 menghasilkan 4, lalu kita kalikan 2 menjadi 8 dikurangi 2 pangkat 2 menjadi 4, lalu kita kalikan 3 ya, menjadi 12 plus C sama dengan 54. Kita jumlahkan lagi 16 ditambah 8 dibagi 12 menghasilkan angka 12 plus C sama dengan 54. Lalu kita pindahkan angka 12 itu ke depan, ke bagian 54. Jadi kalau pemindahan ini, jika angkanya plus menjadi minus, dan sebaliknya jika angkanya minus menjadi plus. Jadi di sini angka 12 ini merupakan angka plus, saat kita pindahkan menjadi angka minus, menghasilkan C sama dengan 54 minus 12. Saat kita jumlahkan C sama dengan 42, maka hasilnya fx sama dengan x pangkat 4 plus 2x pangkat 2 minus 3x plus pangkat 2 plus 42. Jadi hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada beberapa yang kesalahan yang saya katakan, mohon maaf karena saya tidak terlalu pandai dalam menjelaskan sesuatu. Jadi sekian dan terima kasih.